Baiklah, meriah sekali, tapi semangat tetap dijaga. Kami mohon kepada para pasangan calon untuk dapat menjaga situasi tetap kondusif dan juga tenang, karena di segmen ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan bagaimanakah para pasangan calon akan saling bertanya dan juga kemudian berargumentasi. Nanti masing-masing pasangan calon akan kami berikan waktu untuk bertanya 1 menit, kemudian menjawab 2 menit, dan menanggapi 1 menit. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian para pasangan calon untuk dapat kemudian memperhatikan tema pada debat publik kedua kali ini, dan kemudian jika ada bahasa asing, kemudian juga terminologi asing maupun singkatan, kami mohon harap dijelaskan terlebih dahulu, dan kami mohon dengan betul bahwa Bapak Ibu sekalian tidak menyerang secara pribadi ya. Kami nanti bisa menyela pada saat Bapak Ibu menyampaikan jawaban maupun tanggapannya tanpa akan kami tambahkan waktu. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita akan lihat bagaimanakah di segmen ini para pasangan calon akan saling bertanya dan juga berargumentasi. Kalau di segmen ini akan kami mulai dari pasangan calon nomor urut 4 yang kemudian akan berargumentasi dengan pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada para pasangan calon nomor urut 4 untuk kemudian memberikan pertanyaannya. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, baik. Jadi tadi dari tema kita terkait dengan transparansi dan akuntabel dari proses keuangan, pengelolaan keuangan daerah ini. Artinya hal ini memang baik, penting untuk kita sama-sama perhatikan. Kira-kira nanti paslon nomor 2 kalau terpilih, coba lebih spesifik lagi, jelaskan lebih spesifik apa yang harus dilakukan ini untuk mengatasi masalah-masalah ini. Baik, masih ada waktu, ada yang ditambahkan? Sudah cukup, baiklah langsung kalau begitu kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sesungguhnya transparansi adalah bagaimana masyarakat diajak untuk ikut merencanakan dan juga bisa mengevaluasi serta mengikuti proses setiap kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, ketika terpilih, kita akan lakukan digitalisasi di bidang pemerintahan sehingga masyarakat bisa mengakses informasi, baik itu perencanaan pembangunan, penganggaran, dan juga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena ketika kita melakukan digitalisasi, maka masyarakat akan mengakses semua informasi-informasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya masyarakat juga diberikan ruang yang besar untuk boleh mengevaluasi setiap program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Tadi kita bicara Otsus idealnya untuk mengentaskan kemiskinan, membangun masyarakat asli Papua. Sehingga masyarakat asli Papua, asli Tambrau diajak untuk terlibat di dalam pengelolaan pemerintahan, terutama melalui keterbukaan akses informasi. Oleh sebab itu pemasangan internet yang ada untuk diakses oleh pemerintah maupun masyarakat di pemerintah kampung, di sekolah-sekolah maupun di sarana-sarana prasarana umum harus dilakukan ke depan sehingga keterbukaan informasi dan pelaksanaan pembangunan ini dapat diakses dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat tentunya Bupati juga ke depan kita lakukan Bupati dengar keluhan masyarakat, Budek Emas. Cukup, waktu ya habis. Langsung kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Tadi dikatakan penyampaian secara terbuka pada masyarakat. Selama ini Musrembang distrik, usulan dari distrik kampung kadang terjawab, kadang tidak. Dan ini keluhan dari masyarakat. Saya sendiri dengar, karena saya selalu turun lapangan, karena saya dinas sosial, selalu mendata penduduk untuk dana Otsus, untuk dibagikan rumah dan sebagainya. Ya selama ini program-program dari kampung dan distrik jarang
pemerintah menanggapi dan cuma 1-2 yang ditanggapi. Terima kasih. Masih banyak waktu Ibu, Bapak ada yang ingin tambahkan? Silahkan. Iya baik, jadi ini memang PR besar yang harus kita sama-sama perhatikan terkait dengan transparansi terutama ya. Jadi apa yang direncanakan, sudah diprogramkan itu harus direalisasikan, harus dilaksanakan sesuai apa yang sudah diputuskan. Jangan ketika kita rencanakan A, eksekusi B, ini terus tertutup lagi. Ini hal ini yang ke depan harus kita rubah. Terima kasih. Baik, cukup waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk pasangan calon nomor 4 dan juga 2. Baiklah, kalau begitu selanjutnya kami kemudian lanjutkan berikan kesempatan yang sama untuk pasangan calon nomor urut 5 dan juga 3. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk bertanya. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Korupsi adalah musuh kita bersama. Maka untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkup pemerintah Kabupaten Tambrau, apabila Bapak berdua terpilih nanti, strategi seperti apa yang harus dilakukan sehingga Kabupaten Tambrau tidak tercoreng karena korupsi? Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin tambahkan? Cukup? Baik, langsung silakan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang jelasnya untuk menekan atau menindak itu minimal kita pemerintah daerah harus transparan terkait dengan sistem keuangan. Yang kedua, melibatkan semua pihak, masyarakat terutama terkait dengan transparansi tadi. Nah, supaya masyarakat juga harus tahu kira-kira APBD Kabupaten Tambrau itu berapa besar dan mereka juga ikut mengontrol, mengawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kolaborasi dengan tim pengawasan melekat intern daerah, yaitu inspektorat. Itu kita harus libatkan untuk selalu mengawasi jalannya sistem keuangan di Kabupaten Tambrau supaya bisa menekan angka itu. Terima kasih. Masih banyak waktu, wakil yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan tadi bahwa para kepala dinas itu harus menandatangani fakta integritas tadi, sehingga dapat menekan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, oleh karena itu kami mau menyampaikan jika kami terpilih, kami akan mengupayakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan dapat melayani masyarakat di Kabupaten Tambrau sehingga masyarakat itu hidupnya sejahtera dan mandiri. Cukup? Baik, terima kasih, waktu habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih pasangan nomor 3. Jawaban sudah bagus, tetapi mungkin kami tambahkan bahwa dalam rangka mencegah korupsi di Kabupaten Tambrau, maka langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, penegakan hukum kepada setiap penyelenggara pemerintah daerah. Itu harus dilakukan. Yang berikut adalah reformasi birokrasi harus dilakukan. Sehingga dengan demikian, maka setiap orang yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan di birokrasi itu sendiri paham betul apa yang harus dilakukan, dengan catatan tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada korupsi. Yang berikut adalah betul perlu ada pernyataan penandatanganan integritas dan kemudian membangun zona integritas menuju. Waktunya habis, Bapak, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 5 dan 3.